the soldiers tried to clear the narrow street. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering. Por la Via Dolorosa, al Calvario y a morir. Kepada kehendak Bapa, kendati engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, juga kalau kesetiaan itu kami harus menderita seperti engkau. Sebab engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus memanggul dirinya, harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya setiap hari, dan mengikuti Aku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh mengambil bagian salib. Engkau mengizinkan kami sebelah saat dan sebelah kita. Setiap memikul salib kami yang kecil dan ringan dengan salib. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami dosa. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya
mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur karena Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha mengingatkannya dengan bertobat dan dengan meninggalkan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan senantiasa. Amin. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah berlari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjaga rasa bagimu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan selamanya. Amin. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami berdosa. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukuman Kristen. Tuhan Yesus Kristus,
Melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, kami Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau, kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Manusia menanggung derita, maut pun diterimanya dengan pasrah cinta. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan pada salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur kepada Yesus,
Tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkannya. Manusia lama kita turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengambangkan diri lagi kepada dosa. Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur karena berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Barangku takkan terguna, bukankah semua putramu? Tetapi dia bang pintumu. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Ketika hari sudah kira-kira pukul 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabit bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus, berdirilah Maria, ibunya. Saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepada pasukan
dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepada pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah saksi Kristus padaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan bagi semua orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia setia berada di sampingnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memahami dunia lewat sengsaramu yang mengagumkan. Resaplah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, dan boleh mengabdikan diri kami seutuhnya hanya kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan mengukuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk-lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam jalan salib telah kami temukan kasih kepada umat manusia tanpa batas. Kami mohon, berilah kami kekuatan untuk memikul salib dosa kami masing-masing dan menyatukan dengan salib kemuliaan penebusan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.